Ya, kembali lagi di Tahu Film. Pada kesempatan kali ini aku akan menceritakan alur cerita film Nobody tahun 2021 dan sedikit reviewnya. Buat kalian semua yang belum nonton filmnya, yang tidak ingin terkena spoiler, tutup videonya dan nonton full filmnya terlebih dahulu, lalu kembali lagi ke sini. Oke, siap. Buat kalian yang siap dengan videonya, langsung aja kita masuk ke dalam ceritanya. Cus! Film diawali memperlihatkan pemeran utama kita bernama Hutch Mansell yang sedang di ruang interogasi. Namun ia tetap santuy sambil memberi makan kucing. Detektif yang menangkapnya menanyakan siapakah dia. Lalu film pun mundur beberapa hari sebelumnya. Hutch menjalani hidup sebagai kepala keluarga biasa yang bekerja di pabrik besi. Namun hubungan dengan istrinya kurang baik karena sudah lama tidak bermesraan. Malamnya ia terbangun karena mendengar suara dari lantai bawah. Ternyata ada dua rampok yang masuk ke rumahnya yang langsung menodongkan pistol kepada dia. Anak laki-lakinya yang berhasil meringkus satu rampok malah disuruh Hutch untuk melepaskannya. Keluarganya tambah memandang Hutch sebagai ayah yang tak dapat melindungi keluarganya. Esok harinya di kantor, Hutch berkomunikasi dengan seseorang melalui sebuah radio. Hutch menceritakan kejadian tadi malam. Ternyata ia menyuruh anaknya untuk melepaskan rampok itu karena pistol yang mereka gunakan ternyata kosong, tidak ada pelurunya, dan Hutch hanya ingin meminimalisir kerusakan di rumahnya. Orang di radio itu memperingatkan agar Hutch jangan melakukan hal yang bodoh. Malamnya di rumah ia menjadi terlihat kesal ketika anak terkecilnya mencari gantungan kucingnya yang menghilang, di mana kemungkinan gantungan itu terbawa oleh rampok tadi malam. Hutch pun langsung pergi ke panti jompo tempat ayahnya untuk mengambil pistol dan kartu identitas FBI milik ayahnya dulu. Ayahnya juga menyuruh Hutch untuk melanjutkan apa yang ingin dia lakukan. Hutch pun pergi ke tempat tato untuk mencari tato milik salah satu perampok yang sempat ia lihat. Sampai di salah satu tempat tato, ada pria tua yang tahu kalau kartu FBI yang digunakan Hutch itu sudah kadaluarsa. Pemilik toko pun langsung mengancam Hutch, namun Hutch malah menawarkan uang. Pria tua tadi yang melihat tato di tangan Hutch langsung terlihat panik dan malah berterima kasih kepada Hutch atas jasanya. Lalu pria tua itu pergi ke dalam ruangan dan mengunci pintunya dengan kunci yang berlapis-lapis. Hal itu langsung membuat pemilik toko dan orang lain takut dengan Hutch. Setelah mendapatkan alamat perampok rumahnya, Hutch langsung ke sana dan meminta perampok itu untuk mengembalikan jam tangannya dan gantungan kucing milik anaknya. Namun para perampok itu tidak membawa gantungannya. Hutch mendadak menjadi menyesali perbuatannya ini setelah melihat ada bayi yang menangis di rumah perampok itu. Di bis perjalanan pulang, ada segerombolan geng yang mabuk-mabukan hendak masuk ke dalam bis. Hutch yang terlihat hendak keluar ternyata malah menantang orang-orang mabuk tadi karena telah mengganggu wanita yang ada di dalam bis itu. Pertarungan 5 versus 1 pun terjadi. Awalnya Hutch bertarung sekedar mengimbangi saja, walau juga bisa menghajar semua musuhnya. Ia juga sempat terkena serangan hingga terlempar keluar dari bis. Tak menyerah, Hutch kembali ke dalam bis lagi dan kali ini ia menghajar semua musuhnya dengan cepat dan gerakan yang teratur hingga semua tak dapat melawan lagi. Sampainya di rumah, istrinya terkejut melihat kondisi Hutch. Namun kini hubungan Hutch dan istrinya semakin membaik. Alhamdulillah. Di sebuah klub malam di mana pemiliknya bernama Julian yang merupakan orang yang sangat kejam dan dia baru saja dipercayai untuk mengatur uang-uang dari Rusia. Di tengah pertemuannya ia mendapatkan telepon bahwa adiknya telah diserang hingga tak dapat berjalan lagi karena kerusakan pada otaknya cukup parah. Julian sangat marah dan tak percaya bahwa hanya satu orang yang menyerang mereka dan memerintahkan untuk mencari tahu siapa orang itu. Lagi-lagi Hutch diperingatkan oleh seseorang melalui telepon bahwa ia telah berurusan dengan orang yang sangat berbahaya.
dan menyuruh Hutch untuk mencari informasi ke tukang cukur. Di tempat cukur ada seseorang yang terlihat mempunyai posisi tinggi karena ia didampingi 2 bodyguard yang kekar. Orang itu memberikan berkas mengenai Julian. Di sisi lain, anak buah Julian yang diperintahkan untuk menelusuri Hutch langsung memberikan berkasnya kepada Julian dan ia detik itu juga mengundurkan diri dari pekerjaannya. Wow, Julian pun memerintahkan anak buahnya agar membawa Hutch hidup-hidup. Selesai dari tempat tukang cukur, Hutch membuatkan keluarganya makan malam dan terlihat kini keluarga Hutch semakin membaik. Namun tiba-tiba ada segerombolan mobil yang berhenti di depan rumahnya. Dengan insting yang kuat, Hutch langsung menyuruh keluarganya menuju ke basement dan ia mengunci dengan perlindungan yang selama ini telah dirahasiakannya. Tentu keluarganya heran dengan apa yang terjadi dan Hutch melarang mereka menelpon 911. Pasukan suruhan Julian pun menyerbu rumah Hutch dengan senjata lengkap. Tapi karena Hutch ini sangatlah terlatih, ia berhasil melawannya. Sayangnya Hutch terkena setrum dari belakang yang membuat dirinya tak sadarkan diri. Ia dibawa pergi oleh 3 pasukan yang tersisa menggunakan mobil. Lagi-lagi Hutch berhasil membuat mobil yang membawanya menabrak tiang listrik hingga terbalik. Salah satu pasukan yang sedang sekarat menanyakan siapakah Hutch sebenarnya. Dan Hutch pun menjawab, singkat ceritanya, ia dulu seorang auditor untuk agensi 3 huruf. Di mana auditor adalah orang yang paling tidak diharapkan kehadirannya. Namun belum selesai Hutch bercerita, pasukan itu telah meninggoy. Hutch pun kesal dan berlari kembali ke rumahnya untuk mengeluarkan keluarganya. Tentu saja keluarganya syok melihat banyak mayat di rumah mereka. Istrinya pun memutuskan untuk membawa kedua anaknya ke tempat yang lebih aman sementara waktu. Hutch pun membersihkan isi rumahnya. Ternyata Hutch ini mempunyai simpanan emas batangan yang sangat banyak dan istrinya tidak mengetahui hal itu. Hutch sempat menceritakan kalau dia dulu memutuskan untuk keluar karena ingin berkeluarga. Tapi lagi-lagi pasukan yang diceritai Hutch itu telah meninggoy. Untuk menghilangkan jejak mereka semua, Hutch pun membakar rumahnya dan pergi dengan membawa mobil milik tetangganya. Lengkap sudah. Hutch langsung pergi untuk membeli gedung tempat bekerjanya dengan emas simpanan dia dan langsung menutup gedung itu. Karena di sana ia membuat jebakan serta menyiapkan senjata-senjata. Di sisi lain, Julian yang mengetahui pasukan yang diperintahnya telah meninggal semua, tentu sangatlah marah dan menyuruh semua pasukan yang dimilikinya untuk berkumpul. Lagi-lagi orang yang selalu berkomunikasi dengan Hutch memperingatkan atas apa yang telah Hutch lakukan. Dan orang ini tidak akan keluar dari persembunyian untuk menyelamatkan Hutch. Namun Hutch telah memiliki rencana. Malamnya Hutch pergi ke gedung penyimpanan uang milik Julian dan membunuh semua anak buahnya serta membakar semua koleksi dan uang Julian. Julian yang ada di klubnya masih bernyanyi-nyanyi karena tidak mengetahui kalau gedungnya telah dibakar habis. Julian yang di atas panggung malah terkejut ketika melihat Hutch malah ada di sana duduk manis sambil makan melihat penampilan Julian. Julian dan anak buahnya pun mengepungnya dan menanyakan kenapa berani sekali datang seperti ini sendirian. Hutch pun mengangkat serbet yang ada di atas meja, yang di bawahnya ternyata ada peledak yang siap diledakkan hanya dengan tarikan jari Hutch. Hutch pun ingin berbicara berdua dengan Julian, di mana Hutch memberitahu kalau Julian seharusnya tak mengirim pasukan ke rumahnya karena itu kesalahan yang fatal. Hutch pun berkata kalau adik Julian itu pantas mendapatkan hukuman atas apa yang telah dia lakukan selama ini. Julian tambah emosi ketika Hutch memberitahu kalau telah membakar semua yang dimiliki Julian. Hutch pun menyarankan agar Julian pergi saja dan menjauh dari kehidupan Hutch juga. Lalu Hutch pergi keluar dari klub itu ke mobilnya lagi, di mana Hutch malah terlihat menunggu Julian untuk mengejarnya. Dan benar saja, ketika Julian keluar dari klub dan memerintahkan anak buahnya, Hutch baru menancap gas untuk pergi dari sana.
Tentu Hutch diikuti dan diserang oleh semua anak buah Julian termasuk Julian sendiri. Tak hanya pandai bertarung dan membuat strategi, Hutch juga pandai menyetir mobil. Hingga dengan susah payah, Hutch membawa Julian dan pasukannya ke gedung tempat kerja yang telah ia beli sebelumnya. Sayangnya Hutch tertembak sebelum berhasil masuk ke dalam gedung. Tapi tiba-tiba ada seseorang yang menembaki pasukan Julian dengan sniper. Ternyata ini adalah orang yang selama ini berkomunikasi dengan Hutch. Dan tak hanya dia yang datang, namun ayah Hutch juga ikut membantu. Mereka bertiga ini ternyata keluarga, di mana yang berhubungan dengan Hutch itu adalah adiknya. Kini mereka bertiga membantai pasukan Julian di dalam gedung, ditambah dengan jebakan-jebakan meninggoykan yang telah disiapkan oleh Hutch sebelumnya. Satu persatu pasukan Julian habis hanya dengan 3 orang saja, dan tinggallah Julian seorang diri. Namun Hutch and Gang malah kehabisan peluru semua. Tapi bukan Hutch kalau tak punya ide. Hutch pun mengambil peledak yang dia bawa sebelumnya untuk dibuat sesuatu. Ayahnya menanyakan apa yang akan dilakukan Hutch. Hutch pun menjawab kalau semua orang pasti mati dan ada yang lebih cepat dari lainnya. Seketika Hutch langsung berlari ke arah Julian dengan membawa tameng kaca, dan sampainya di depan Julian, Hutch langsung meledakkan bom yang telah ia tempel di depan tamengnya. Hingga Julian dan Hutch terlempar. Tentu Julian meninggoy karena ledakan yang langsung mengarah ke dirinya itu. Namun Hutch masih hidup karena tamengnya yang cukup kuat. Hutch pun berterima kasih kepada ayah dan adiknya, lalu meminta mereka berdua untuk pergi saja karena Hutch bisa membereskan sisanya. Setelah inilah akhirnya Hutch diinterogasi di scene awal tadi. Detektif itu menanyakan siapakah Hutch sebenarnya. Hutch pun menjawab dengan nobody. Lalu tiba-tiba kedua detektif itu mendapatkan telepon yang membuat mereka berdua saling tatap dan termenung keheranan. 3 bulan setelahnya, Hutch dan istrinya sedang melihat rumah baru untuk mereka beli. Nah, ini berarti setelah diinterogasi itu, Hutch dibebaskan. Saat melihat rumah itu, tiba-tiba pemandu mereka mendapatkan telepon. Namun ternyata telepon itu malah untuk Hutch. Setelah mendapatkan telepon, Hutch dan istrinya bertanya apakah rumah ini punya basement. Film pun selesai. Mantap. Jadi film ini keren sekali, mirip-mirip seperti John Wick dan The Equalizer. Jadi ini seperti mantan-mantan pasukan elit atau pasukan khusus yang terlihat culun namun ternyata seperti serigala berbulu domba. Film ini cukup keren dan cukup misterius dengan banyaknya teka-teki yang membuat kita menebak-nebak siapakah Hutch sebenarnya. Namun yang pasti dia adalah orang yang sangat berbahaya, terlatih, dan tidak main-main. Rating dari diri aku sendiri untuk film ini yaitu B. Buat kalian semua, aku sarankan untuk melihat filmnya secara full. Dan kalau bisa itu secara legal supaya kita turut untuk terus mendukung meningkatnya industri perfilman di dunia ini. Terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton, yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sudah share. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya dan bye-bye.